Anak-anak, hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Kuno, yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Kerajaan ini berkembang pada masa Hindu-Buddha dan meninggalkan banyak bukti sejarah berupa prasasti, serta candi yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Melalui kerajaan ini, kita bisa belajar bagaimana kehidupan masyarakat Jawa di masa lalu, mulai dari cara mereka memimpin kerajaan, beragama, bekerja, hingga menghadapi konflik serta bencana alam. Pada pembelajaran ini, tujuan kita bukan sekedar menghafal nama raja ataupun tahun. Kalian diharapkan mampu memahami latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram Kuno. Kedua, mengetahui letak geografisnya, serta menganalisis kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya melalui peninggalan sejarah. Artinya, kita belajar sejarah dengan cara berpikir kritis. Dari bukti-bukti masa lalu, kita bisa mencoba memahami bagaimana kehidupan manusia pada saat itu. Sebelum masuk ke materi, mari kita bangun semangat dulu. Sejarah bukan pelajaran hafalan yang membosankan, tapi cerita perjalanan manusia. Dengan memahami sejarah, kita belajar tentang kesalahan, keberhasilan, dan juga nilai kehidupan yang masih relevan sampai sekarang. Kerajaan Mataram Kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah, di daerah yang banyak dialiri oleh sungai. Letak ini sangat penting karena sungai menjadi sumber air untuk pertanian. Itulah sebabnya Mataram Kuno berkembang sebagai kerajaan agraris, yaitu kerajaan yang kehidupannya bergantung pada pertanian. Nama ibu kota kerajaan sering disebut sebagai Medang, namun letaknya belum bisa dipastikan secara pasti. Para ahli memperkirakan berada di wilayah Kedu hingga Prambanan berdasarkan temuan prasasti. Masyarakat Mataram kuno memiliki kebudayaan yang sangat maju. Bukti yang paling jelas adalah pembangunan candi-candi besar. Yang pertama, Candi Borobudur bercorak Buddha dibangun pada masa Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Yang kedua, Candi Prambanan bercorak Hindu dibangun pada masa Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu masyarakat Mataram kuno mampu menciptakan karya arsitektur besar dan hidup dalam keberagaman agama. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Mataram kuno adalah bercocok tanam. Tanah yang subur dan banyaknya sungai membuat hasil pertanian melimpah. Inilah yang membedakan Mataram kuno dengan Sriwijaya. Jika Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan agraris, maka Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan laut. Pada awalnya, agama resmi kerajaan adalah Hindu aliran Siwa, terutama pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Namun, ketika dinasti Shailendra berkuasa, agama resmi kerajaan berubah menjadi Buddha aliran Mahayana. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik sangat mempengaruhi perkembangan agama dan juga budaya yang ada di masyarakat. Sejarah pemerintahan Mataram kuno kita ketahui dari berbagai prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu atau logam yang berfungsi sebagai sumber sejarah utama. Dua prasasti penting dalam sejarah Mataram kuno adalah Prasasti Canggal dan juga Prasasti Mantiasi. Prasasti Canggal ditemukan di kawasan Candi Gunung Mungkir, Magelang. Prasasti ini menceritakan asal-usul Raja Sanjaya dan kondisi Pulau Jawa yang digambarkan sangat makmur, kaya akan padi dan juga emas. Prasasti ini juga menunjukkan bahwa Raja Sanjaya adalah pemimpin yang sangat kuat dan religius dengan mendirikan lingga sebagai simbol pemujaan kepada Dewa Siwa. Dari Prasasti Canggal, kita mengetahui urutan raja-raja Mataram kuno. Daftar ini penting untuk memahami bahwa kerajaan tidak berdiri hanya satu generasi, melainkan berkembang dalam waktu yang panjang melalui banyak pemimpin. Prasasti Mantiasi atau Prasasti Balitung berisi daftar silsilah raja-raja sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat untuk melegitimasi kekuasaan Balitung agar diakui sebagai raja yang sah. Jika kita bandingkan dengan prasasti sebelumnya, banyak nama raja-raja yang sama. Inilah cara sejarawan menyusun sejarah, membandingkan berbagai sumber, bukan hanya satu bukti. Setelah Sanjaya wafat, Rakai Panangkaran naik tahta. Pada masa ini,
dinasti Sailendra mulai berpengaruh dan banyak membangun candi Buddha. Dinasti Sailendra menguasai Mataram kuno selama kurang lebih 1 abad. Prasasti Kalasan menceritakan pembangunan Candi Kalasan dan hubungan politik antara dinasti Sanjaya dan juga Sailendra. Konflik keluarga kerajaan mencapai puncaknya ketika Balaputra Dewa kalah dan menyingkir ke Sriwijaya. Dengan kemenangan Rakai Pikatan, berakhirlah kekuasaan dinasti Sailendra. Wilayah Mataram kuno meluas hingga Jawa Timur, menunjukkan kekuatan politik kerajaan. Pada masa Rakai Kayuwangi, muncul beberapa raja lain. Hal ini menandakan bahwa kerajaan mengalami konflik internal dan perebutan kekuasaan. Dyah Balitung berhasil menyatukan kembali wilayah Jawa, namun setelah itu terjadi kudeta dan pemberontakan yang menunjukkan bahwa stabilitas kerajaan mulai melemah. Ada 2 penyebab utama runtuhnya Mataram kuno. 1. Bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi. Yang kedua, konflik politik dan militer dengan Sriwijaya. Letusan besar Gunung Merapi menyebabkan pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Di sana, Mpu Sindok melanjutkan pemerintahan Kerajaan Medang. Ini menunjukkan bahwa bencana alam bisa mengubah arah sejarah. Permusuhan dengan Sriwijaya berlangsung lama karena persaingan kekuasaan dan perdagangan. Pertempuran di Anjuk Ladang berhasil dimenangkan oleh Mpu Sindok.